Hai Adam, mau kemana? Sheryl, mau ke Parpus nih, ngantuk. Dasar, emang gak ditegur sama petugasnya? Enggak lah, tinggal ke sana, ngambil buku, pura-pura kerja tugas, nggak usah lama-lama, tidur. Kalau ketiduran mah dimaafkan, at least di mata petugas, niat saya tuh mau belajar atau kerja tugas. Emang kalau udah master belajar mah bisa kapan dan di mana aja ya? Padahal gue mau nanya-nanya dikit loh. Ada apa emang? Masalah materi kuliah? Enggak juga, masalah skripsi sih. Gue tuh bingung, dosen PA gue kan Pak Handoko. Dia pengen ngasih judul tentang software atau teknologi IT gitu buat penerapan teknik sipil. Gue sengaja ngambil manajemen konstruksi karena gue malas ke lapangan. Kata dosen gue, ya udah ambil tipe riset aja, tapi yang berhubungan dengan software atau IT. Gue sih nggak masalah, tapi si dosen nggak ngasih clue spesifik. Apanya yang harus gue ulik ya? Ada saran nggak? Secara lu kan dedengkotnya programmer di jurusan kita. Waduh, gimana ya? Harusnya dosen kamu dong yang ngarahin. Ntar kalau saya ngasih saran, bisa nggak match sama visi dosen kamu. Nggak tahu tuh. Pak Han sih cuma bilang create something new gitu. Lah, gimana mau create something new? Kalau something old aja gue kagak ada bayangan. Kayaknya saya agak paham sih maksudnya. Mungkin kamu diminta bikin semacam apa ya? Kayak tools atau aplikasi atau semacam itu. Lah, itu kan urusannya orang IT bukan? Software developer atau apalah itu. Betul, tapi tetap core-nya kan tentang manajemen konstruksi. Sementara skill IT atau programming cuma tools. Tapi saya perlu tahu satu hal dulu nih. Kamu memang tertarik ke programming? Soalnya banyak orang yang saya tahu mereka agak trauma atau alergi sama ngoding. Ya, trauma sih enggak. Bisalah dipelajari. Cuma memang selama ini gue nggak tahu manfaat programming itu buat apa. Gue kan bukan otak kiri-kiri amat. Jangan salah. Programming itu bukan dominan otak kiri loh. Justru katanya penelitian terbaru bilang kalau programming itu lebih dominan di otak depan. Jadi otak kiri dan kanannya seimbang. Tapi memang biasanya tetap ada kecenderungan sih ke kiri atau ke kanan. Kalau kamu otak kanan, kamu bisa develop semacam dashboard loh, yang user friendly, yang user experience-nya nggak ribet. Kamu bisa ambil salah satu software manajemen proyek yang populer, apa misalnya Microsoft Project. Kamu pelajari cara kerjanya, itu kan ribet. Kamu bisa bikin versi sederhananya. Gimana caranya? Maksudnya bikin software baru tandingan MS Project gitu? Bukan gitu, tapi kamu bisa bikin apa ya istilahnya, semacam kustomisasi di MS Project sehingga MS Projectmu itu bisa lebih sederhana dan lebih spesifik untuk project tertentu. Saya nggak terlalu paham sih detailnya, tapi yang saya tahu MS Project punya tools buat ke arah itu. Ada VBA-nya kan? Kamu bisa pelajari itu terus bikin versimu sendiri. VBA? Gue pikir EXO doang yang punya VBA. Gue pernah tuh iseng-iseng ngulik VBA buat otomasi RAB. Nah tuh, kamu udah ada pengalaman. Apalagi RAB, itu kan bisa dibilang bagian kecil dari apa istilahnya itu, project scheduling, controlling, apalah itu. Intinya mulai dari perencanaan biaya, penjadwalan, terus kontrol pelaksanaan. Ya memang semua bisa dengan MS Project yang standar, tapi kalau kamu bisa develop versi sederhananya, itu lebih keren lagi. Misalnya, apa ya yang agak spesifik? Project jembatan deh, itu kan tipikal kan ya metodenya. Maksudnya variasinya nggak terlalu banyak. Ya kamu bisa bikin template tahapannya, template komponen biayanya. Kalau perlu hanya dengan sedikit input dari user, kamu bisa bikin si MS Project menggenerate data-data yang diperlukan secara otomatis. Keren pasti tuh. Kenapa lu yang antusias ya? Sorry. Tapi emang keren sih ide lu. Ya paling nggak ada insight buat gue. Gue kayaknya udah tahu mau riset apa. Tapi bener kan ya VBA bisa di MS Project? Bener 100% yakin. Kamu kalau butuh konsultasi masalah VBA-nya, cari saya aja. Gampang lah, VBA sih nggak susah-susah amat. Lagian juga banyak tempat belajar. Ada YouTube, tutorial online, aman lah.
Paling kalau gue mentok, gue cari lu lagi. Aman. Ruang tidur lu udah lewat tuh. Sorry ya, keasikan ngobrol. Udahlah, ngantuk saya juga udah hilang. Tapi sekarang kemana ya? Kamu mau kemana? Pulang, tidur. Tiba-tiba ngantuk gue.